Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Yuk, seperti biasa saya mengajak Anda sebelum kita mendengar firman Allah pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk kita sama-sama berdoa, siapkan hati kita supaya setiap firman yang keluar, yang kita baca, yang kita dengar akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Let's we pray. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan. Kami diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kami bisa kembali datang menghadap Engkau. Dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Dalam program Amin pagi hari ini aku berdoa Roh Kudus, kami buka hati, kami mempersilakan Engkau berbicara dan ajar kami tentang kebenaran-Mu ya Tuhan. Supaya kami semua bisa diberkati, dikuatkan pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kami percaya semua firman yang keluar tidak akan sia-sia. Semua kami akan mengalami perubahan. Kami diberikan semangat yang baru. Dan kami minta Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Dan biar Roh Kudus Kau berbicara, Engkau sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Hari ini kami sekali lagi berdoa menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh ketemu dengan Kristus melalui kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya kembali menjumpai setiap Anda dalam program Amin ini. Pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk kita belajar kembali firman Tuhan bersama-sama. Dan hari ini saya akan bicara mengenai sebuah topik yang menjadi tema daripada apa yang kami kerjakan selama 1 bulan ke depan, yaitu come and sit, datang dan duduk saudara. Saudara, ketika saya merenungkan mempelajari kata ini, ada begitu banyak pernyataan demi pernyataan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami mengenai kata datang dan duduk ini. Nah, pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Dan sebelumnya saya mengajak Anda untuk ada beberapa reflection yang saya mau pertanyakan kepada setiap kita semua. Biar reflection ini menjadi sebuah perenungan dalam hidup kita. Reflection ini menjadi sebuah encouragement maksud saya dalam kehidupan kita untuk kita bertindak ke depan saudara. Nah saudara, ini yang menjadi perenungan ada 2 pernyataan atau pertanyaan yang benar-benar membuat saya untuk merenungkan banyak hal saudara. Yang pertama, apakah setiap hari kita masih memprioritaskan untuk datang dan duduk dalam hadirat Allah? Saudara, ini pertanyaan yang sederhana tapi think about it. Dan renungkan sama-sama lalu reflectionkan dalam hidup Anda. Kira-kira apakah Anda dan saya masih memprioritaskan untuk duduk dan datang dan duduk dalam hadirat Allah? Every single day tentunya. Saudara, seringkali sekalipun kita hamba Tuhan, sekalipun kita pelayan bahkan orang Kristen pada umumnya, seringkali kita nggak selalu datang sama Tuhan setiap pagi. Padahal saya percaya dengan siapa Anda memulai hari itu akan menentukan seperti apa hari itu Anda akan alami secara pribadi. Saya percaya kalau Anda memulai dengan Tuhan, maka I believe every day sepanjang hari itu Anda akan mengalami tuntunan Tuhan. Anda akan mengalami hal yang baru bersama Tuhan. Tapi seringkali kita datang ke Tuhan hanya ketika kita ada masalah, maaf saudara, ketika kita punya kebutuhan, ketika kita sedang sakit, maybe kita mau kesembuhan dan kita datang kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mengajak Anda untuk merenung sama-sama. Apakah setiap hari kita masih memprioritaskan untuk datang dan duduk dalam hadirat Allah? Ini penting sekali saudara. Yang kedua adalah mengasihkah fokus ini, atau yang maksud saya adalah datang dan duduk dalam hadirat Allah ini terjaga secara konsisten setiap hari. Bukan kadang-kadang sekali-sekali, tapi benar-benar secara konsisten. Sebenarnya ketika Roh Kudus bicara mengenai tema ini, come and sit, ketika saya renungkan, saya juga merefleksionkan hidup saya. Apakah saya masih memprioritaskan untuk datang dan duduk dalam hadirat Allah? Saya membiasakan diri saya dan keluarga saya every single day sebelum kami memulai hari ini, kami akan memulai bersama Tuhan. Saya terus mengingatkan anak saya JJ, setiap kali saya tidak bosan-bosannya untuk ngomongin dia. Do you have read your Bible this morning? Apakah kamu sudah baca Alkitab, berdoa hari ini? Dia beberapa hari ini kami punya quality time bersama dengan beliau.
Setiap hari tidur bareng, makan bareng, ngobrol dan semuanya. Kebetulan saya harus nganter dia kuliah dan sebagainya. Jadi saya benar-benar nanya sama dia, saudara, do you have read your Bible? Jadi saya tanya terus karena dari kecil saya sudah melatih dia, no Bible, no breakfast. Jadi saya percaya bahwa ini penting sekali yang harus kita lakukan, bahwa memulai hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya berdoa kata come and sit bukan menjadi kata yang cuma datang dalam kehidupan Anda dan keluar begitu saja. Tapi kita renungkan, apakah setiap hari kita masih punya prioritas untuk come and sit in the presence of God? Apakah kita melakukan ini secara konsisten dalam hidup kita? Nah, kalau belum, saya mengajak Anda, yuk pagi hari ini kita kembali merestruktur kehidupan kita, menata ulang kehidupan kita, supaya setiap kali kita bisa benar-benar sadar bahwa sebelum saya mulai hari ini, saya mau mulai bersama Tuhan. Kami punya tradisi keluarga, apapun yang kami lakukan, setiap kali ketika kami bangun tidur, yang kami lakukan adalah berdoa, mengucap syukur. Saya secara pribadi simpel sekali, bangun tidur saya akan ngomong, Tuhan terima kasih for this morning. I so thankful untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Minimal saya bangun dalam keadaan sehat, tidak sakit. Saya mengucap syukur Tuhan kasih kesehatan, kekuatan, anugerah. Dan saya akan selalu berkata bahwa Tuhan hari ini aku butuh Engkau. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupanku? Dan saya selalu memulai berkata, Tuhan hari ini aku mau mulai berjalan bersama Engkau. Bahwa aku terus mendekat sampai aku melekat sama Tuhan. Terus berjalan di depanku, tuntun aku. My mom juga punya doa yang simply tapi powerful. Dia berkata, Tuhan aku gak mau hidup tanpa Tuhan. Aku gak mau berjalan tanpa Tuhan. Kami sekeluarga mulai dari dulu selalu mengutamakan bahwa ketika kami wake up at the morning, hal yang pertama yang kami lakukan adalah mengucap syukur, berdoa sama Tuhan. Karena saya percaya ini yang Tuhan mau, supaya kita kembali memprioritaskan untuk datang dan duduk dalam hadirat Allah every single day in our life. Dan saya percaya ketika Anda memulai ini semua, saudara, maka saya percaya ada sesuatu yang ajaib. Sepanjang hari itu Tuhan akan ada dan nyata dalam kehidupan Anda. Saya percaya sepanjang hari itu, saudara, saya yakin Tuhan akan berjalan menuntun Anda dalam kehidupan Anda. Saya tahu ada begitu banyak orang menginginkan berkat-berkatnya. Begitu banyak orang menginginkan hal-hal yang ajaib, menginginkan kemuliaan dan sebagainya, tanpa mereka memiliki prioritas yang benar. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa punya prioritas yang benar dalam hadirat Allah. Yuk saya mengajak Anda untuk moving forward, untuk kita belajar what is come and see. Come and sit maksud saya. Nah, kalau kita pelajari pengertiannya, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata datang artinya tiba di tempat yang kita tuju. Sedangkan duduk adalah meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bertumpu pada pantat, saudara. Jadi bagaimana kita menaruh tubuh kita, meletakkannya, bersandar dan sebagainya. Nah, secara hurufiah datang dan duduk adalah tiba di sebuah tempat yang kita tuju dan meletakkan tubuh kita bertumpu pada bagian belakang atau pantat, saudara. Nah, ini yang menjadi reflection pertama dalam kehidupan kita tadi, yaitu saudara, sebelum kita bicara mengenai duduk dan sebagainya, saya mau nanya adalah, apakah Anda memiliki sebuah tujuan tiap hari untuk ada dalam hadirat Allah, lalu meletakkan tubuh Anda, meletakkan hidup Anda dan berkata, aku mau duduk dan stay di sini, saudara, dalam hadirat Allah tentunya, in the presence of the Lord. Seringkali kita cuman kepingin mengalami kemuliaan Allah, kepingin ngalami hal-hal yang ajaib, kepingin ngalami mujizat, kepingin ngalami hal-hal yang luar biasa sama Tuhan, tanpa kita memiliki sebuah prioritas yang benar. Sekali lagi ini penting sekali. Mazmur 91 ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kalau saya mempelajari beberapa bahasa terjemahan lain, yang pertama Amplified Bible berkata, he who dwell in the secret place. Dan yang kedua adalah The Message berkata, you who sit down in the high God's presence. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan, saudara, duduk dalam lindungan maha tinggi ini ada dua, dwell in the secret place dan juga sit down in the high God presence. Dalam bahasa Inggris dikatakan dwell, yang artinya itu adalah to live in a place. Saudara, artinya Tuhan mau kita bukan cuma duduk dalam hadirat Allah, tapi Tuhan mau supaya kita tinggal di dalamnya, saudara.
bukan cuma duduk. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata yashab. Yashab ini saudara artinya inhabitants, artinya penduduk. To sit, to remain, and dwell. Saudara, artinya kalau saya ketika membaca merenungkan Mazmur 91, bagaimana Daud ini mengalami hal yang ajaib sama Tuhan. Dia menjadi seorang raja yang luar biasa, diangkat Tuhan sedemikian rupa. Bahkan dikatakan the man after my own heart, ngalami banyak hal yang luar biasa. Saudara, kenapa? Karena dia memiliki prioritas yang benar dalam kehidupannya. Prioritasnya adalah apa? Sederhana sekali, saudara, yaitu dia selalu memulai harinya bersama Tuhan. Dan dia tahu bagaimana dwell in the secret place, bagaimana dia sit down in the high God presence. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Kita mempunyai sebuah prioritas dalam hidup setiap hari. Kita come and sit in the God presence, memulai hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, dengan siapa Anda memulai hari itu akan menentukan seperti apa yang Anda akan alami. Dan saya percaya kalau Anda memulainya bersama Tuhan, maka saya percaya sepanjang hari itu Anda akan mengalami keajaiban. Saya selalu ngomong dalam khotbah saya, if you start with God every morning in your life, saya percaya every single day in your life is a miracle, is a supernatural. Saya percaya so amazing, Anda akan mengalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mau bukan kita cuman come and sit. Artinya Tuhan mau kita datang ke hadapan Allah, datang dalam hadirat-Nya dan tinggal di situ, stay di situ, menjadi penduduk, saudara. Arti penduduk itu artinya orang yang memiliki kewarganegaraan, memiliki hak untuk tinggal di sebuah tempat atau sebuah kota atau sebuah bangsa. Dan percayakah Anda bahwa kita adalah warga kerajaan Allah dan Tuhan sudah kasih kita the blood of Jesus. Ibrani 10 ayat 19 berkata, oleh darah ini kita penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Artinya saya percaya Anda diberikan sebuah legitimasi, Anda diberikan sebuah pas oleh Tuhan, sehingga kita bisa entry in the God presence. Dan ingat, Tuhan mau come and sit, bukan berarti kita cuma datang dan duduk lalu bertamu lalu pulang. Tapi dikatakan kalau Anda pelajari definitionnya lebih dalam, dia mau kita tinggal, to live in a place. Dan saya percaya ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Setiap hari, in every single day in our life, kita mulai bersama Tuhan, come and sit. Artinya kita datang, bahkan kita dwell, kita duduk, kita tinggal di situ bersama-sama dalam hadirat Allah. Sehingga kemanapun Anda pergi, saya percaya ada hadirat Allah yang menyertai. Kemanapun hadirat Allah bergerak, Anda ada di situ, saudara. Tuhan mau kita ada bersama-sama. Dan ini menjadi doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat. Anda dikatakan bahwa dalam Yohanes pasal 17, ya Bapa, aku berdoa supaya dimanapun mereka berada, aku ada bersama-sama dengan mereka. Dan saya percaya Tuhan kepingin banget supaya Anda dan saya bisa ada bersama-sama Tuhan setiap kali dimanapun Dia ada bersama-sama kita, kita ada bersama Dia. Dan sebenarnya buat saya, kalau Anda sebagai as a Christian bisa lakukan ini, that is enough, saudara. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu, firmanku dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sebenarnya ketika saya mempelajari ini, ketika kita mengerti the secret daripada come and sit, artinya kita memulai setiap hari bersama Tuhan. Kita datang dan kita tinggal dalam hadirat-Nya. Kita mulai ngerti prioritas dan kita punya prioritas ini setiap hari dalam kehidupan kita. Dan kita lakukan itu secara konsisten. Maka saya percaya ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Dan saya percaya ada blessing-blessing yang ajaib dalam hidup kita. Jangan kebalik, orang Kristen maunya berkat, orang Kristen maunya urapan, maunya kemuliaan. Tapi ketika ditanya tidak memiliki prioritas dalam kehidupannya untuk come and sit in the present. Saudara, seharusnya kita memiliki dulu. Tanpa kita minta, kita akan mengalami kemuliaan. Tanpa kita minta, kita akan mengalami the present. Kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kenapa? Karena saya percaya ketika Anda stay in the one place dan Tuhan datang dalam kehidupan Anda, kemuliaannya dinyatakan, automatically Anda akan mengalami every blessing, breakthrough, glory. Semua Anda akan alami dalam kehidupan Anda, as long Anda punya prioritas yang benar.
Pagi hari ini dalam renungan Amin yang singkat yang saya mau sampaikan, ada 2 perenungan ini. Yuk kita think about it, renungkan bersama-sama sekali lagi. Apakah dalam hidupmu Anda masih punya prioritas untuk come and sit in the presence of God every single day in your life? Dan kalaupun sudah, apakah Anda bisa lakukan ini, fokus dengan ini secara konsisten dalam kehidupan Anda? Bukan kadang-kadang, bukan sekali-kali, bukan kalau datang hanya ketika ada kebutuhan, tapi dengan konsisten Anda lakukan. Dan saya percaya Tuhan akan buat hal yang ajaib dalam kehidupan Anda, saudara. Saya percaya tanpa Anda minta, maka ada begitu banyak hal-hal yang ajaib dalam kehidupan Anda. Lihat bagaimana kehidupan Musa, lihat bagaimana kehidupan Daud, lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang memiliki konsistensi untuk mencintai hadirat Allah, mencintai rumah Tuhan dari apapun, mencintai kemuliaan Allah, dan mencintai dan memiliki sebuah prioritas. Dan saya percaya hidup mereka mengalami banyak hal yang ajaib bersama Tuhan. So hari ini saya mengajak Anda untuk kita mereflectionkan sesuatu yang sangat penting, yang menjadi dasar, yang menjadi basically adalah dasar dalam kehidupan kita untuk kembali memiliki prioritas yang benar. Yaitu apa, saudara? Yaitu datang kepada Allah, datang setiap hari, every day, memulai hari bersama Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan berikutnya yang menjadi penghalang kita tidak bisa come and sit dalam hadirat Allah. Yang pertama, what is the obstacles? Apa sih yang menjadi penghalang terbesar sehingga kita nggak bisa come and see dan menikmati, come and sit in the presence of God? Yang pertama, karena kita suka mengabaikan hubungan, saudara. Saudara, orang yang suka mengabaikan hubungan dan dia berkata bahwa apa sih, gak apa-apa lah Tuhan lihat hati, nantilah berdoa. Saudara, orang yang seperti ini mengabaikan hubungan, gak menganggap hubungan itu penting, saudara. Maka saya percaya orang ini gak akan bisa mengalami yang namanya come and sit in the God presence. Apalagi Daud berkata dia bernaung, bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Saudara, Raja Daud mengukirkan bahwa dia berkata dia gak bisa lari kemanapun, dan dia mau tinggal dalam hadirat Allah. Bahkan dia berkata bernaung, bermalam dalam naungan maha tinggi, saudara. Kenapa? Karena dia mencintai Tuhan, karena dia cinta tempat itu. Berapa banyak Anda yang benar-benar mencintai Tuhan dan mencintai hadiratnya? Saya percaya kalau Anda mencintai Tuhan, Anda akan benar-benar datang, come and sit in the present. Apa yang membuat kita gak bisa datang dan tinggal dalam hadirat Allah? Karena kita mengabaikan hubungan. Ingat, hubungan ini penting, of course, hubungan kita dengan Bapak kita. Saudara, saya sering khotbah dan saya berkata, setan gak perlu buat Anda jadi buruk. Dia cukup buat Anda sibuk, dan Anda akan jadi lebih buruk, saudara. Kenapa, saudara? Karena saudara, orang yang mengabaikan hubungan karena dia merasa bahwa ada begitu banyak kesibukan. Mungkin dia bangun tidur, dia berkata, aku gak ada waktu untuk come and sit in the presence of God. Sehingga mereka melakukan aktivitas yang lain, dan mereka gak bisa mengalami Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengabaikan hubungan. Mereka anggap sepele dengan hal seperti itu. Padahal saya percaya ketika Tuhan memberikan panggilan dalam hidup kita untuk come and sit, that is a privilege, that honor, itu adalah kehormatan, privilege buat kita untuk kita bisa datang dan diam dalam hadirat Allah. Kita gak akan mengalami ini karena ada penghalang, karena kita gak ngerti tentang hubungan. Kita menganggap bahwa hubungan itu biasa dan kita mengabaikannya. Ingat, kita dipanggil Tuhan untuk come and sit in God present, bukan untuk menikmati berkat. Berkat itu akan datang sendiri. Jangan kejar-kejar berkat, tapi kejarlah Tuhan. Come and sit in the God present. Itu yang jauh lebih penting daripada Anda mengejar berkat dan sebagainya. Yang paling penting, bahkan Salomo, dia memiliki semuanya. Di akhir hidupnya dia katakan semuanya sia-sia. Bahkan dia menyimpulkan dengan sebuah kalimat, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada peraturan-peraturannya. Saudara, Salomo sudah memiliki semuanya, dan dia berkata semua sia-sia. Dia menjadi raja yang paling berhikmat, dia menjadi raja yang paling kaya, tapi dia katakan semua sia-sia. Itu yang dicari, dikejar oleh seluruh orang dunia. Dia punya semuanya, bahkan dia punya wanita, dia punya harta, dia punya tata, dia punya semuanya, tapi dia katakan semuanya sia-sia. Sampai akhirnya dalam Pengkhotbah pasal yang terakhir dia berkata
bahwa takutlah akan Allah. Dia sendiri sadar bahwa yang paling penting adalah takut akan Allah dan menuruti segala perintahnya. Tahukah Anda, Tuhan manggil Anda bukan untuk menjadi orang yang diberkati. Tuhan memanggil Anda bukan menjadi orang yang terkenal dan dikenal, tapi Tuhan memanggil Anda untuk datang dan tinggal bersama-sama dengan Dia, walking with Him in every single day in your life. Itu yang harusnya menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Makanya kalau orang yang suka mengabaikan semua hubungan gak bagus, maka dia menjadi penghalang, gak bisa come and sit in God present. Saudara, ketika saya baca ada sebuah ayat yang mengagetkan saya, di mana dalam Lukas 5 pasal 15 ayat 16 dikatakan tentang kabar Yesus makin jauh tersiar, dia semakin terkenal, dan banyak orang datang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan khotbahnya dan juga untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat 16 membuat saya kaget, saudara. Dikatakan akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, kenapa? Karena Yesus adalah orang yang tidak mengabaikan hubungan. Dia bukan gak memprioritaskan pelayanan, dia tetap melayani orang-orang, tapi dia sadar, and that's moment dia harus mengundurkan diri, mencari tempat yang sunyi berdoa. Kenapa? Karena Yesus sedang mengajarkan kita sebuah nilai, yaitu hubungan dengan Bapaknya itu jauh lebih penting daripada semua pelayanannya. Seringkali kita ini terobsesi dengan pelayanan dan disibukkan dengan semua pelayanan, tapi kita nggak memiliki prioritas yang benar, yaitu untuk come and sit in the God present. Saudara, seringkali kita terlalu sibuk khotbah sana sini, terlalu sibuk melayani sana sini, tapi kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Jangan abaikan hubungan, karena Anda akan kehilangan sebuah kemuliaan dan hadirat Allah dalam hidup Anda. Lukas ini mengajarkan saya, ketika nanti mungkin kabar tentang Anda semakin tersiar dan orang banyak mau mendengarkan Anda, datang kepada Anda harus tetap mengerti set priority. The first priority in your life is to come and sit in a God present. Itu harus menjadi benar-benar prioritas. Lalu fokus dengan prioritas itu secara konsisten. Jangan sampai diganggu oleh apapun, termasuk pelayanan, saudara. Yesus bukan berarti nggak mau melayani. Kalau Anda baca Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lalu ayat 39 kita lompat. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus gak perhatian dengan pelayanan. Dia tetap, tapi dia tetap memulai pagi-pagi sebelum pelayanan. Dia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Bangun hubungan dengan Bapaknya. Ingat, dia sendiri berkata bahwa anak tidak bisa melakukan apapun kalau nggak lihat dari apa yang dilakukan oleh Bapaknya. Yesus sebagai anak menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan revelation, Tuhan yang memberikan vision, sehingga dia hanya follow what the Father yang katakan, dan dia melakukannya, saudara, dan mujizat terjadi. Harusnya dalam kehidupan kita come and sit in the God present. Dimulai pagi-pagi, bangun pagi-pagi. Bahkan di sini hari masih gelap, saudara, artinya pasti pagi. Banyak orang masih tidur. Dia berdoa, come and sit in the God present. Lalu Tuhan memberikan vision, Tuhan memberikan pernyataan, dan dia mengerjakannya, dan banyak orang mengalami hal yang ajaib. Harusnya kalau Anda lakukan ini, saya percaya the whole day in your life is a miracle. The whole day in your life, pasti saya jamin Anda akan mengalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. Yuk, jangan jadikan ini sebagai sebuah penghalang sehingga Anda gak bisa mengalami kehadiran Allah dan kemuliaan Allah. Yang kedua adalah kesombongan. Saudara, kesombongan inilah musuh yang paling berat sekali, salah satu. Banyak orang gak bisa mengalami kehadiran Allah, kemuliaan Allah, bukan karena dia gak doa, dia doa, dia baca Alkitab, saudara, tapi ada kesombongan, saudara, dalam kehidupannya. Sombongan merupakan sebuah dosa yang menurut saya sangat berbahaya. Sekali lagi, kesombongan ini sangat berbahaya, akan membuat hidup kita hancur. Bahkan barang siapa meninggikan diri pasti akan direndahkan. Dan kesombongan menjadi menjadi sebuah penghalang yang besar, saudara, sehingga kita nggak bisa come and sit in the God present, karena kita udah merasa bahwa kita udah bisa, kita udah biasa.
Saya sering ngomong ketika khotbah pertama pasti kita akan benar-benar berdoa sungguh-sungguh. Setelah kita jam terbangnya banyak, seringkali kita meremehkan. Seringkali waktu kita melayani karena kebiasaan, akhirnya kita berubah, saudara, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Harusnya sebelum melayani seperti Yesus dalam Markus 1, 35, 39, dia pagi-pagi mencari dulu, berdoa di tempat yang sunyi. Setelah itu baru dia melayani, saudara. Karena Yesus sekalipun dia percaya, dia diurapi, disertai, tapi dia selalu punya prioritas. Dan dia mengajarkan kita sebelum melakukan apapun termasuk pelayanan, kita harus men-set our priority. Yaitu apa? Come and sit in the God present. Buka hati Anda, buka telinga Anda, dengarkan dia. Apa yang dia mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan, just follow his instruction. Harusnya seperti itu. Dan hati-hati dengan kesombongan. Tanpa sadar jam terbang telah menumbuhkan kemandirian kita, sehingga akhirnya mengurangi ketergantungan kita sama Tuhan. Saya berdoa semakin banyak jadwal, semakin banyak pelayanan yang Tuhan percayakan, harusnya kita semakin bergantung sama Tuhan dan berkata, Tuhan, I cannot do without you. Aku butuh Engkau, Tuhan. Kalau nggak ada Engkau, aku nggak bisa. Bukan karena makin banyak jam terbang akhirnya kita berkata, udahlah gampang, kita bisa kok, pokoknya selesailah, gampang, mudah diatur. Tapi saudara, harusnya kita berkata, Tuhan, semakin banyak kepercayaan yang Tuhan berikan, semakin banyak jadwal yang Tuhan berikan, aku semakin takut dan harus bergantung lebih lagi dengan Tuhan supaya orang lain diberkati. Telah terjadi shifting yang begitu dahsyat oleh hamba-hamba Tuhan, gereja dan orang-orang Kristen pada umumnya. Dari percaya Tuhan akhirnya menjadi terlalu percaya diri. Dari yang mengandalkan Tuhan akhirnya mengandalkan pengalaman. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi this is the truth, ini kebenaran. Ada begitu banyak terjadi shifting oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan Tuhan. Dari yang tadinya, sekali lagi saudara, dari yang tadinya percaya Tuhan akhirnya terlalu percaya diri. Dari yang mengandalkan Tuhan akhirnya mengandalkan pengalamannya, saudara. Saya nggak ngomong bahwa pengalaman nggak penting, semua nggak penting. Tapi sekali lagi, semakin banyak Tuhan percayakan dalam hidup Anda, semakin andalkan dia. Jadikan pengalaman itu sebagai sebuah warning, sebagai peringatan, bukan sebagai sebuah kebanggaan, tapi menjadi sebuah remembering bahwa semua because of the Lord. It's not because of you, but because of the Lord. Dan jadikan semua pengalaman pelayanan apapun, di mana orang diberkati, orang dijamah, orang alami Tuhan melalui pelayanan Anda, remember dan sadar bahwa it's not because of you, but because of the Lord. Dan terus andalkan Tuhan, jangan sombong, karena Tuhan benci dengan orang yang sombong. Orang sombong akan menjadi penghalang untuk kita mengalami the next glory, untuk mengalami Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Terakhir lalu saya tutup, yaitu kesibukan. Ini menjadi penghalang karena sibuk, saudara. Sekali lagi, iblis tidak usah membuat kita menjadi sangat buruk. Dia cukup buat kita berusaha sibuk, dan dia kasih kita kesibukan demi kesibukan. Akhirnya kita akan jadi lebih buruk, saudara. Ada begitu banyak orang dikatakan, kenapa nggak bisa doa pagi? Sibuk, banyak kerjaan. Tanpa mereka sadar, mereka sudah keluar in the present. Mereka udah keluar dalam hadirat Allah. Mereka udah nggak lagi stay in the zone. Mereka nggak lagi in the sitting in the high God present. Mereka sudah nggak lagi come and sit every single day. Mereka sudah kehilangan prioritas. Tanpa mereka sadari, mereka akhirnya jadi lemah. Akhirnya iman mereka juga lemah. Akhirnya mereka tergoda. Dan akhirnya bahkan mereka sampai jatuh dalam dosa. Semua kalau dimulai, kalau Anda tarik garis benang merah, karena mereka melupakan prioritas yang utama, yang penting dalam hidup mereka, yaitu apa? Come and sit in the God present. Saya berdoa supaya pagi hari ini melalui program Amin ini, setiap Anda kembali diingatkan pagi hari ini. Melalui khotbah singkat ini saya berdoa, dimanapun Anda berada, you are remembering one thing, hal yang penting. Masihkah Anda memiliki prioritas untuk setiap pagi, setiap hari datang dan duduk dalam hadirat Allah, datang dan duduk dalam kakinya Tuhan? Apakah Anda melakukan ini dengan sebuah fokus secara konsisten? Anda lakukan ini. Kalau Anda berkata, Tuhan, aku hari ini kayaknya sudah ketinggalan semuanya. Yuk, saya mengajak Anda untuk kita berdoa sama-sama supaya ini kembali dalam kehidupan Anda. Karena ini penting sekali untuk Anda come and sit. Ketika Tuhan memberikan kata ini, kami berdoa dan terus diberkati dengan kata-kata ini, bahwa saya yakin, saudara, bahwa
ketika kita come and sit, so many blessing, ada berkat yang dahsyat sekali. Berkat perlindungan, berkat kemenangan, berkat semuanya perlindungan akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan diangkat dan sebagainya. Tapi saudara, saya nggak kupas bahas tentang semua berkatnya. Karena saya percaya berkat itu cuma efek dari apa yang Anda lakukan. Ketika Anda come and sit in the God presence, semuanya akan terjadi dengan sendirinya. Yang penting satu, saudara, hari ini sebagai penutup saya ingatkan Anda, yuk kembali kepada prioritas yang benar, yaitu every single day sebelum Anda memulai hari dalam hidup Anda, mulailah bersama Tuhan. Mulailah dengan firman, mulailah dengan bersekutu dengan Tuhan, mulailah untuk duduk dan datang kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau Anda lakukan ini, the whole day in your life, Anda akan mengalami damai, shalom, sukacita, kemenangan akan menjadi bagian kehidupan Anda. Lalu yuk hari ini make a decision untuk fokus kembali kepada hubungan dengan Tuhan. Let's we pray. Bapak, aku berdoa pagi hari ini untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada yang menyaksikan program Amin ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, Kau jamah mereka Tuhan. Dan aku berdoa biarlah hari ini melalui firman-Mu dalam program Amin kami disadarkan, diingatkan kembali untuk memiliki prioritas yang benar dalam hidup kami, yaitu come and sit in your presence. Tiap hari Tuhan kami bisa lakukan ini, dan kami juga boleh kembali fokus secara konsisten untuk melakukan ini. Bukan sekali-kali ketika kami ada perlu, ketika kami membutuhkan, tapi kami melakukannya dengan konsisten. Every single day in our life, we come and sit in your presence. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. I bless your people in Jesus name, dimanapun mereka berada. I speak life, I speak healing, breakthrough and glory upon their life, upon their family, in the name of Jesus. Melalui firman yang kami dengar hari ini, biar kami disadarkan, kami diingatkan kembali, and make a decision to have, untuk memiliki komitmen Tuhan, prioritas yang benar, untuk yaitu come and sit in your presence. Terima kasih Bapak. Hari ini aku berdoa dimanapun kami berada, biar kami mengalami hadirat Allah, kami mengalami jamahan daripada Roh Kudus. Berkati dan jamah setiap kami Roh Kudus, dan biar kami kembali kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. God bless you, have a great day with Jesus this morning. Dan saya berdoa supaya dari tempat ini dimanapun Anda berada, let's we make a decision to have, untuk memiliki kembali prioritas yang benar, yaitu setiap hari sebelum memulai hari, dan biar kita mulai dalam hadirat Allah dengan berdoa, mengucap syukur, firman Allah, dengarkan Dia, dan lakukan ini secara konsisten. And I believe God will bless you amazingly, abundantly, in Jesus name, amen. God bless you and have a great Sunday, the great day with Jesus, dalam nama Yesus, amen. God bless you.